Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Febriana Lolitasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, kelas AKS 2. Di sini saya ingin menanggapi sebuah video tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian yang diampu oleh Bapak Wadud Nafis. Jadi, tentang pembentukan peradaban Islam, Nabi Muhammad membentuk Islam itu dengan dua fase, yakni fase Makkah dan fase Madinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang di fase Makkah dulu. Jadi pertama itu metode dakwah Nabi Muhammad. Metode dakwah Nabi Muhammad, cara Nabi Muhammad menyebarkan Islam itu dengan cara rahasia. Yang kedua, terang-terangan. Jadi Rasul itu secara terang-terangan mengajak kaum Arab itu, mengajak kaum Mekah itu untuk masuk Islam. Yang ketiga, secara terang-terangan. Lalu yang kedua itu konten dakwah di Mekah. Jadi isi dari dakwah Nabi Muhammad itu sendiri yakni tentang pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Jadi Nabi Muhammad itu menjelaskan tentang pendidikan tauhid, bahwa Allah itu Maha Esa gitu. Allah semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah gitu. Yang kedua, pengajaran Al-Quran. Jadi Rasul itu mengajarkan kaum Mekah itu tentang pembelajaran Al-Quran itu, tentang pengertian Al-Quran. Lalu bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum Makkah itu menolak Nabi secara lunak. Jadi menolak, ya ditolak gitu. Lalu yang kedua itu semi lunak. Jadi dia tuh tidak hanya menolak, tapi memfitnah Nabi gitu, menjelek-jelekkan gitu. Lalu yang selanjutnya kasar atau keji. Jadi sebagian kaum Mekah itu berbuat kasar kepada Nabi karena Nabi menyebarluaskan Islam atau mengajak kaum Mekah untuk masuk Islam. Lalu selanjutnya faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Faktornya itu pertama, bidang politik kekuasaan. Kedua, sosial atau persamaan derajat sosial. Yang ketiga, agama dan keyakinan. Keempat, budaya, tauhid kepada nenek moyang. Yang kelima, ekonomi. Lalu selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang fase Madinah, yaitu Nabi Muhammad. Cara Nabi Muhammad menyebarluaskan Islam itu di Madinah dengan cara mendirikan masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama kaum. Perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan kaum non muslimin atau bukan muslim. Piagam Madinah. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial untuk masyarakat baru. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Lalu yang selanjutnya, memperkuat kekuatan militer. Pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian. Madrasah ilmiah, yakni madrasah ilmiah atau madrasah Al-Arqam, madrasah Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW juga sebagai pimpinan di
di fase Madinah ini. Lalu selanjutnya penerapan syariat Islam. Mungkin cukup sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.